Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem ekonomi nasional pada masa demokrasi liberal. Pemikiran ekonomi pada tahun 1950-an ya umumnya itu merupakan upaya untuk mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Ya, hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut itu adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Ya, jadi ditambah lagi sistem perekonomian kolonial ini mewariskan sistem ekonomi yang didominasi oleh orang-orang asing dan juga orang-orang Tionghoa ketika itu, sehingga sulit ya bagi bangsa Indonesia, bagi negara Indonesia khususnya orang-orang Indonesia asli untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan dari asing ya, Belanda dan juga terutama itu adalah orang-orang Tionghoa. Jadi mereka sangat sulit untuk bersaing. Nah, dalam hal ini ya ada salah satu tokoh yang kemudian sangat bagus ya pemikiran ekonominya, yaitu Sumitro ya. Joyo Hadikusumo. Sumitro Joyo Hadikusumo itu merupakan ayah dari Prabowo Subianto. Ya, beliau ini merupakan salah satu tokoh atau merupakan salah satu ekonom Indonesia ya yang gagasannya sangat bagus sekali ya, terutama pada masa Orde Baru itu sangat menjadi acuan ya bagi Orde Baru. Bahkan kalau tidak salah ada bukunya ya yang warna hitam tentang bagaimana pemikiran ekonomi atau pembangunan nasional di Indonesia. Nah, tokoh Sumitro Joyo Hadikusumo ini kemudian ya dalam kabinet Natsir kemudian melakukan sebuah gagasan yang memberikan sebuah gagasan, yaitu RUP atau rencana urgensi perekonomian nih. RUP dan rencana urgensi perekonomian ini seringkali disebut juga sebagai Plan Sumitro. Jadi kalau misalkan anak-anak IPS mungkin sudah masuk ke dalam perang dingin ya, di sana ada Marshall Plan ya, kemudian juga ada salah satunya Marshall Plan ya yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Nah, itu juga merupakan rencana ekonomi. Indonesia juga punya ya, kita punya Plan Sumitro. Jadi Plan Sumitro ini salah satu upaya untuk mengubah tadi ya struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Dengan cara seperti apa? Jadi diwujudkannya ya RUP ini dalam program Benteng. Program ini antara lain mencadangkan impor barang-barang tertentu ya bagi kelompok bisnis pribumi, serta membuka kesempatan bagi para pedagang pribumi untuk membangun basis modal di bawah perlindungan pemerintah.
ini pada pokoknya ini RUP ini merupakan rencana ekonomi jangka panjang ketika itu, ya, rencana ekonomi jangka panjang. Nah, selain itu juga ya tujuan dari RUP ini untuk menumbuhkan kaum pengusaha pribumi agar mampu bersaing dalam usaha ya dengan para pengusaha keturunan Tionghoa dan asing dan orang-orang asing lainnya. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam RUP ini yaitu memberi peluang usaha sebesar-besarnya bagi pengusaha pribumi ya dengan bantuan kredit ya. Dengan upaya tersebut ya diharapkan nanti pengusaha-pengusaha pribumi itu dapat berkembang ya. Berkembang sehingga nanti akan mengkatrol pengusaha-pengusaha pribumi kecil lainnya. Sebenarnya nah rencana ekonomi ini kalau misalkan kalian lihat ya, Presiden Jokowi juga itu mencanangkan ya rencana ekonomi kalau dalam istilahnya di bank itu itu KUR, kredit usaha rakyat. Nah, kredit usaha rakyat ini salah satu upaya dari pemerintah untuk memberikan bantuan modal kepada pengusaha pribumi untuk kemudian dapat dikembangkan ya menjadi pengusaha-pengusaha yang besar nantinya. Jadi salah satu upaya Presiden Jokowi itu membuat kebijakan KUR. Nah, jika kita lihat ya tahun 1950-an itu sudah juga menjadi sebuah gagasan dari Sumitro Jaya Hadi Kusumo dengan Plan Sumitro atau RUP ya, rencana urgensi perekonomian. Nah, namun ketika itu yang menjadi permasalahan adalah adanya penyalahgunaan ya, adanya penyalahgunaan dari program pemerintah ini ya, di mana ya tadi kan pemerintah memberikan kredit ya, itu memberikan kredit nih, kredit untuk siapa? Ini tujuannya adalah untuk rakyat Indonesia atau pribumi ya, atau orang Indonesia asli lah, orang Indonesia asli. Kadang ada yang sensitif juga ya kita menyebut pribumi. Nah, ini tujukan kreditnya adalah untuk orang Indonesia asli, tapi pada kenyataannya ternyata ya banyak sekali penyelewengan. Salah satunya ya memang ada yang kemudian diberikan kepada orang Indonesia asli, tetapi ternyata orang tersebut itu tidak ahli ya atau tidak berkompeten dalam bidang usaha, karena ini hanya mengandalkan kedekatan ya tokoh tersebut dengan pejabat-pejabat pemerintah. Jadi banyak sekali orang-orang yang kemudian memanfaatkan program ini ya untuk mencari keuntungan, sehingga pada akhirnya ya mereka mendapatkan modal tetapi mereka tidak mampu mengembangkan perekonomiannya karena tidak ahli ya, hanya sebatas mampu mendapatkan bantuan dari pemerintah, namun pada akhirnya ya ia tidak berkembang. Nah, yang terjadi juga itu ternyata banyak sekali ya, ternyata usaha-usaha ini dimanfaatkan oleh etnis Tionghoa, yang mana etnis Tionghoa ini merupakan tokoh utama ya dalam
perekonomian Indonesia, tokoh penggeraknya dalam perekonomian Indonesia ketika itu, ya, etnis Tionghoa. Sehingga pada akhirnya ini banyak sekali ternyata etnis Tionghoa yang menggunakan nama asli, ya, nama asli Indo. Jadi tidak menggunakan nama-nama etnis Tionghoa, tapi nama asli Indonesia. Untuk apa? Untuk kemudian mendapatkan, ya, kredit ini. Sehingga yang terjadi adalah yang berkembang itu etnis Tionghoa lagi yang berkembang. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kemudian berkembang, ya. Tetapi ternyata perusahaan-perusahaan tersebut itu digerakkan oleh etnis Tionghoa, sehingga ini dari sini melahirkan, ya, namanya itu perusahaan-perusahaan, ya, perusahaan-perusahaan Alibaba. Ali ini mencerminkan atau mewakili orang Indonesia. Baba ini mewakili etnis Tionghoa. Jadi sekali lagi yang berkembang itu justru etnis Tionghoa. Bahkan sampai sekarang, ya, kita lihat memang kalau misalkan etnis Tionghoa itu memiliki jiwa usaha yang sangat kuat, ya, etnis Tionghoa. Di mana-mana itu dari hal yang terkecil sampai yang terbesar pun itu dikuasai oleh etnis Tionghoa, ya, dalam bidang ekonomi khususnya. Selain itu, ya, pemikiran ekonomi atau upaya pemerintah dalam membangun perekonomian nasional pada masa demokrasi liberal itu adanya gerakan Mr. Assad, ya. Jadi kalau gerakan Assad ini ya, itu memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dari persaingan dengan pengusaha asing, ya. Dan pada umumnya pada umumnya dan khususnya untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat pribumi, ya, dalam bidang ekonomi itu khususnya dengan persaingannya dengan etnis Tionghoa. Namun dalam upaya pemerintah ini, ya, untuk gerakan Assad ini ternyata menimbulkan kebencian dari masyarakat atau rakyat Indonesia asli kepada keturunan Tionghoa, sehingga banyak sekali permusuhan yang terjadi antara kedua belah pihak, ya. Di antaranya mungkin banyak sekali tokoh-tokoh dari etnis Tionghoa ini banyak sekali yang dirampas, ya, harta bendanya. Kemudian juga banyak sekali perkelahian antara etnis Tionghoa dan juga masyarakat pribumi. Nah, dalam hal ini pemerintah juga selain melakukan upaya jangka panjang, ya, pembangunan ekonomi jangka panjang, juga melakukan upaya perbaikan dalam jangka pendek untuk menguatkan perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran, ya. Maka dari itu pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan, ya, yaitu Syafruddin
prawira negara. Prawira negara ya, itu melakukan kebijakan ya, memotong uang dengan memberlakukan nilai setengahnya untuk mata uang yang mempunyai nominal Rp2,5 ya, atau Rp2,5. Nah, kebijakan inilah yang kemudian disebut dengan Gunting Saprudin. Gunting Saprudin. Jadi ini nilai mata uang dipotong setengahnya. Ini bermaksud untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat. Upaya pembangunan ekonomi nasional juga ya diwujudkan melalui program pembangunan rencana 5 tahun 1956 sampai 1960 yang disiapkan oleh Biro Perancang Nasional atau BPN. Ini Biro Perancang Nasional yang dipimpin oleh siapa? Oleh Insinyur Haji Juanda ya. Nah, program ini pertama kali sebenarnya dijalankan itu pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua ya. Jadi program pembangunan rencana 5 tahun ini berbeda ya dengan RUP yang lebih umum sifatnya ya, yang lebih umum. Jadi kalau misalkan program rencana 5 tahun ini lebih bersifat teknis, jadi lebih terinci. Jadi kalau misalkan RUP itu umum ya, umumnya apa? Untuk tadi ya memberikan kredit kepada masyarakat. Nah, kalau misalkan ini lebih terperinci lagi. Tujuan rencana 5 tahun ini adalah mendorong munculnya industri besar ya, munculnya perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum dan jasa pada sektor publik ya, yang nanti hasilnya diharapkan mampu mendorong penanaman modal dalam sektor swasta. Selain daripada itu juga ya, kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi itu melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda. Kalau misalkan kalian ingat ya, minggu lalu sudah dibahas tentang kabinet yang pernah menjabat pada masa demokrasi liberal. Salah satunya adalah Ali Sastro Amijoyo yang kedua. Pada masa Ali Sastro Amijoyo kedua itu terjadi pengunduran diri ya, atau Ali Sastro meletakkan jabatannya. Itu salah satunya disebabkan oleh gagalnya beliau ya, dalam mengupayakan dikembalikannya status Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. Nah, dalam hal ini juga respon yang dilakukan oleh pemerintah itu membatalkan kesepakatan KMB ya, Konferensi Meja Bundar, dan pada akhirnya pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda ketika itu. Salah satunya mungkin yang sekarang masih berdiri dan menjadi perusahaan-perusahaan BUMN ya, badan usaha milik negara, itu ada PT Pelni ya. PT Pelni itu merupakan salah satu perusahaan penerbangan milik Belanda. Selain PT Pelni juga ada PT Garuda Indonesia. Itu juga merupakan
perusahaan milik Belanda yang kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Nah, itulah sistem ekonomi nasional pada masa demokrasi liberal. Sebenarnya dari segi ide mungkin sudah sangat bagus ya, akan tetapi seperti yang kita ketahui pada masa demokrasi liberal itu banyak sekali intrik-intrik politiknya, sehingga banyak terjadi pergantian kekuasaan ya, bergantinya kabinet, banyak sekali pergantian kabinet ya, jatuh bangun kabinet, sehingga pada akhirnya program kabinet itu sendiri tidak berjalan dengan baik ya, tidak bisa dilaksanakan secara penuh ya, sehingga pada akhirnya rencana-rencana ekonomi yang kemudian dikembangkan itu banyak sekali menemui kegagalan seiring dengan jatuh bangunnya kabinet ya, pada masa demokrasi liberal. Dan pada intinya ya, sistem ekonomi nasional pada masa demokrasi liberal itu adalah, atau tujuannya adalah mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi struktur perekonomian nasional. Itu mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.